teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Safira. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman selama saya berkuliah mengenai budaya belajar. Nah, jadi budaya belajar itu adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan tugas belajar yang dilakukan oleh seseorang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, untuk mengamati mengenai budaya belajar, kita bisa langsung mengamati di sekitar kita. Jadi, saya akan melakukan pengamatan di dalam daerah kampus Universitas Negeri Makassar. Budaya belajar terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, budaya belajar kolaboratif, di mana ini menekankan kerjasama dan interaksi antara anggota kelompok, siswa saling berbagi pengetahuan. Yang kedua, budaya belajar mandiri, di mana ini mengedepankan inisiatif individu dalam proses belajar. Yang ketiga, budaya belajar aktif, melibatkan siswa dalam kegiatan praktis dan interaktif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen. Yang keempat, budaya belajar berbasis teknologi, memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar, seperti aplikasi pendidikan dan media sosial. Yang kelima, budaya belajar kontekstual, yaitu mengaitkan materi belajar dengan konteks dunia nyata dan pengalaman sehari-hari. Yang keenam, budaya belajar lifelong learning, yaitu menghargai pembelajaran sepanjang hayat, di mana individu terus-menerus mencari pengetahuan dan keterampilan baru di berbagai tahap kehidupan. Budaya-budaya belajar ini saling berkaitan satu sama lain. Tapi di dalam budaya belajar ini ternyata selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui lebih dalam lagi mengenai budaya belajar. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari budaya-budaya belajar ini. Yang pertama, dampak positif belajar kolaboratif, yaitu peningkatan keterampilan siswa, pembelajaran yang lebih mendalam, inovasi, dan kreatif. Dampak negatifnya, karena dalam kelompok beberapa anggota mungkin mendominasi diskusi, sementara yang lain tidak berkontribusi secara aktif, menyebabkan ketidakadilan dalam pembelajaran. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas, mengurangi inisiatif dan kemampuan mereka untuk belajar mandiri. Diskusi kelompok yang tidak terarah dapat menghabiskan waktu sehingga mengurangi efisiensi dalam menyelesaikan materi pelajaran. Dalam kelompok yang terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda, siswa yang lebih lemah mungkin merasa tertinggal, sementara yang lebih kuat bisa merasa frustasi. Siswa dapat terpengaruh oleh kebiasaan buruk atau sikap negatif dari teman sekelompok yang dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar. Selanjutnya, dampak positif dan negatif budaya belajar mandiri. Dampak positif, siswa belajar untuk mengatur waktu dan sumber daya mereka sendiri, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Siswa mengembangkan keterampilan penting seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kemampuan organisasi. Siswa dapat mengeksplorasi cara-cara baru dalam belajar, yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Dampak negatifnya, siswa yang belajar mandiri mungkin merasa terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan dari guru atau teman yang dapat menghambat proses belajar. Tanpa pengawasan, beberapa siswa mungkin kesulitan untuk tetap fokus dan disiplin yang dapat mengakibatkan penurunan prestasi. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dengan efektif yang dapat menyebabkan terbengkalainya tugas dan deadline. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke sumber daya pendidikan atau teknologi yang diperlukan untuk belajar mandiri. Belajar mandiri dapat mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial. Berikutnya, dampak positif dan negatif budaya belajar aktif. Dampak positif, siswa lebih terlibat dalam proses belajar yang meningkatkan motivasi dan minat terhadap materi yang dipelajari. Belajar aktif mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah, keterampilan yang sangat penting di dunia nyata. Melalui kegiatan praktis dan diskusi, siswa dapat menerapkan konsep teoritis dalam situasi nyata, memperdalam pemahaman mereka. Siswa sering bekerja dalam kelompok yang meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berkolaborasi dengan orang lain.
Siswa belajar untuk beradaptasi dengan berbagai metode belajar yang membantu mereka menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dampak negatif, metode belajar aktif dapat memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan materi yang bisa menjadi tantangan dalam kurikulum yang ketat. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar aktif, seperti alat peraga atau teknologi. Dalam kelompok, beberapa siswa mungkin mendominasi diskusi, sedangkan yang lain mungkin tidak berkontribusi, menciptakan ketidakadilan. Guru mungkin mengalami tantangan dalam mengelola kelas yang aktif, terutama jika siswa tidak terfokus atau tidak mengikuti arahan. Beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman dengan pendekatan belajar aktif, terutama jika mereka terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang lebih pasif. Selanjutnya, dampak positif dan negatif budaya belajar berbasis teknologi. Dampak positif, siswa dapat mengakses berbagai sumber informasi secara cepat dan mudah melalui internet. Teknologi memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan teknologi, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Alat dan aplikasi pendidikan menyediakan pengalaman belajar yang interaktif, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebaya di seluruh dunia. Dampak negatifnya, siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada perangkat teknologi yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. Penggunaan teknologi juga dapat menimbulkan gangguan, seperti media sosial atau permainan, yang mengalihkan perhatian dari proses belajar. Tidak semua informasi di internet akurat atau dapat dipercaya, sehingga siswa perlu diajarkan cara menilai sumber informasi. Pembelajaran yang terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi tatap muka antara siswa dan guru serta antar siswa itu sendiri. Berikutnya, dampak positif dan negatif budaya belajar kontekstual. Dampak positif, materi belajar menjadi lebih bermakna bagi siswa karena terkait dengan kehidupan nyata. Siswa dapat memahami konsep lebih baik ketika diterapkan dalam konteks yang relevan, membantu mereka mengaitkan teori dengan praktik. Belajar kontekstual sering melibatkan proyek atau studi kasus yang membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang berguna di dunia nyata. Siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran ketika mereka dapat melihat aplikasi nyata dari apa yang mereka pelajari. Pendekatan ini sering melibatkan kerja kelompok, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Dampak negatifnya, mengukur pemahaman siswa dalam konteks yang berbeda bisa lebih sulit dan memerlukan metode penilaian yang lebih kompleks. Ada dalam sebuah teori, dalam pendidikan, keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh bagaimana kebiasaan belajar peserta didik. Segala bentuk kebiasaan yang terjadi dalam proses pembelajaran harus terus dikembangkan agar membawa dampak yang lebih baik di masa yang akan datang. Teori ini sangat cocok untuk kita, di mana kita harus mencari sebuah kebiasaan yang dapat meningkatkan semangat dalam belajar agar kita bisa melakukan sesuatu atas keinginan diri kita sendiri, bukan hasil atas paksaan seseorang. Setelah saya melakukan pengamatan, ternyata budaya belajar yang paling sering dilakukan mahasiswa adalah budaya belajar kolaboratif serta budaya belajar berbasis teknologi. Dan saya saat ini sedang melakukan budaya belajar kontekstual, di mana saya menceritakan pengalaman saya kepada teman-teman. Untuk solusi belajar kolaboratif yang mungkin sering disepelekan beberapa orang, untuk kedepannya harus lebih aktif dalam pembelajaran kolaboratif tanpa harus terbebani dia lebih pintar, lebih tahu, atau apalah. Mau kita satu circle atau tidak, harus tetap hadirkan dalam hati kita sifat inisiatif sendiri tanpa harus menunggu perintah. Bukankah mengerjakan sesuatu tanpa diperintah seseorang itu lebih menyenangkan? Dan yang terakhir, jangan pernah mau menunggu hasil saja tanpa terlibat dalam kelompok, karena nanti kita sendiri akan merugi.